sejahtera untuk kita semua. Berjumpa lagi dengan saya, Rustini SPD. Matematika itu mengasihkan. Pada kesempatan kali ini, Ibu akan menyampaikan materi tentang pembahasan soal-soal PTS 1 tahun 2020 untuk mempersiapkan kalian semua dalam menghadapi PTS tahun 2021 yang sebentar lagi akan kalian laksanakan. Nah, untuk lebih jelasnya, marilah kita simak bersama-sama pembahasan soal-soal PTS 1 tahun 2020 berikut ini. Soal nomor 21. Relasi dari himpunan A ke himpunan B dinyatakan dengan himpunan pasangan berurutan 3,1, 6,2, 9,3, 12,4, 15,5. Diagram panah yang sesuai adalah, ini soalnya belum selesai, Ibu selesaikan. Ini untuk pilihan A, ini B, ini C, ini D. Ya. Kemudian untuk pilihan A relasinya adalah 1 dengan 3, 2 dengan 6, 3 dengan 9, 4 dengan 12, 5 dengan 15. Kemudian yang B 3 dengan 1, 6 dengan 2, 9 dengan 3, 12 dengan 4, 15 dengan udah ya. Kemudian yang C 3 dengan 1, 6 dengan 2, 9 dengan 3, 12 dengan 4, 15 dengan 5. Sedangkan yang D pilihannya 1 dengan 3, 2 dengan 6, 3 dengan 9, 4 dengan 12, 5 dengan 15, kemudian 3 dengan 6. Nah, coba anak-anak perhatikan dari masing-masing relasi A, B, C, D manakah yang sesuai relasi dari himpunan A ke B yang dinyatakan dengan pasangan himpunan berurutan 3,1, 6,2, 9,3, 12,4, 15,5. Nah, yang pas adalah yang ya, jadi ini 3 dengan 1. Kemudian 6 dengan 2. 9 dengan 3. 12 dengan 4. 15 dengan 5. Jadi yang betul jawabannya adalah C. Nomor 22. Jika himpunan pasangan berurutan dari sebuah relasi P ke Q adalah himpunan 2,2, 3,3, 4,4, 5,5, maka grafik kartesiusnya adalah, nah, kalian lihat untuk yang A ini 1,2, 2,3, berarti bukan yang A ya. Ya, kemudian yang B pada amati 2 dengan 2, betul ya. 3 dengan 3, 4 dengan 4, 5 dengan 5. Berarti jawabannya adalah yang mana? Ya, jawabannya adalah B. Ini untuk nomor 22. Soal nomor 23. Perhatikan gambar berikut ini. Daerah hasil dari gambar di samping adalah A 1, 2, 3, 4, 9, 16, 25, 36. B 1, 4, 9, 16, 25, 36. C 1, 4, 9, 16, 25. D 1, 2, 3, 4, 5. Nah, daerah hasil dari gambar di samping adalah, nah, yang dimaksud daerah hasil adalah
himpunan semua anggota B yang memiliki pasangan dengan anggota himpunan A. Ya, jadi kalau ini A, ini B, maka yang dimaksud dengan daerah hasil adalah himpunan semua anggota himpunan B yang memiliki pasangan dengan anggota himpunan A. Nah, yang mempunyai pasangan mana? Ya, anggota B yang memiliki pasangan anggota A adalah ini 1, 4, 9, 16, 25. Jadi jawabannya yang mana? Ya, jawabannya adalah yang C. Ya, 1, 4, 9, 16, 25. Nomor 24. Jika relasi dari himpunan P ke himpunan Q disajikan dalam bentuk himpunan pasangan berurutan 4,1, 8,2, 12,3, 16,4, 20,5. Daerah kawan dari relasi di atas adalah, ya, jadi daerah kawan itu adalah himpunan tidak kosong di mana anggota domain memiliki pasangan sesuai relasi. Ya, jadi untuk daerah kawan itu lebih gampangnya nih yang belakang ini. Ini daerah kawan ini 1, 2, 3, 4, 5. Jadi jawaban yang benar adalah D. Ya, jawaban yang D ini adalah daerah kawan. Nomor 25. Perhatikan pernyataan berikut. I1, Ari dan Beni adalah anak dari Pak Andri. I2, Cici adalah anak dari Pak Jundi. I3, Doni adalah anak dari Pak Yudi. I4, Eva dan Vira adalah saudara kandung Cici. Relasi yang menyatakan hubungan ayah dari pernyataan di atas adalah, nah ini adalah option atau pilihan dari nomor 25-nya. Ini belum selesai, Ibu selesaikan dulu. Ini yang A, ini B, ini C, dengan ini yang D. Yang A itu Andri dengan Ari, Andri dengan Beni, Jundi dengan Cici, Yudi dengan Doni. Yang A. Dan yang B, Andri dengan Ari, Andri dengan Beni, kemudian Jundi dengan Cici, Jundi dengan Vira, sedangkan Yudi dengan Doni. Yudi dengan Doni. Yang C, Andri dengan Ari, Andri dengan Beni, Jundi dengan Cici, Jundi dengan Eva, sedangkan Yudi dengan Doni. Dan yang D, Andri dengan Ari, Andri dengan Beni, Jundi dengan Cici, Jundi dengan Eva, Jundi dengan Vira, Yudi dengan Doni. Ya, ini adalah pilihannya untuk soal nomor 25. Nah, manakah relasi yang menyatakan hubungan ayah dari, ya, dari pernyataan di atas? Nah, untuk pernyataannya kan tadi untuk I1, Ari dan Beni adalah anak dari Pak Andri. Jadi untuk nomor A, Ari dan Beni itu anak dari Andri, betul ya. Kemudian Cici adalah anak dari Pak Jundi. Jadi Pak Jundi itu punya anak Cici. Berarti yang A iya betul. Yang B nih, Jundi itu
ayah dari Cici dan Vira, padahal bukan ini ya, jadi ini bukan ya, yang B. Yang C, Jundi itu ayah dari Cici dan Eva, juga bukan ya, karena Jundi itu ayah dari Cici ya. Nah ini Jundi ayah dari Cici, yang D ini ya, yang D, Jundi itu ayah dari Cici, dari Doni, dari Eva, berarti bukan ya. Jadi yang benar adalah A ya. Jadi yang A itu Andri itu ayah dari Ari dan Beni, Jundi itu ayah dari Cici, Yudi ayah dari Doni. Jawabannya yang A. Nomor 26 ya. Jadi nomor 26 ini merupakan soal urean ya, atau soal isai ya. Jadi dalam kondisi pandemi soal PTS-nya itu hanya 30 soal, di mana 25 itu pilihan ganda, kemudian yang 5 soal adalah urean atau isai ya. Untuk isainya mulai dari nomor 26 sampai nomor 30. Langsung untuk nomor 26 diketahui barisan bilangan A min 2 3 8 13 titik titik titik, yang B 128 64 32 16 titik titik titik, yang C 4 5 8 13 20 titik titik titik. Pertanyaannya, tentukanlah 3 suku berikutnya dari masing-masing barisan di atas ya. Yang nomor A ya, langsung yang nomor A. Nih, Ibu tulis di sini nomor A ya. Nomor A adalah min 2, kemudian 3, kemudian 8, 13. Nah, disuruh menentukan 3 suku berikutnya. Nah, 1 2 3. Nah, kalau kita amati dari 2 ke 3 ini bertambah 5 ya. Kemudian dari 3 ke 8 ini juga bertambah 5. Dari 8 menjadi 13 ini juga bertambah 5, sehingga 3 suku berikutnya juga selalu bertambah 5 ya. Dari 13 tambah 5 berapa ya? 13 tambah 5 berarti 18. 18 tambah 5 berapa ya? Ditambah 5 berarti 23. 23 ditambah 5 berapa? 28. Jadi untuk yang A, 3 suku berikutnya dari barisan yang nomor A adalah 18, 23, dan 28. Kemudian untuk yang B, barisannya adalah 128, kemudian 64, 32, 16, titik 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 ya, titik 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 titik, 3 suku berikutnya. Nah, bisa dilihat dari suku 1 ke suku 2 ini dibagi 2 ya. Jadi 128 bagi 2 itu 64. Dari 64 menjadi 32 ini juga dibagi 2. Jadi 64 dibagi 2 sama dengan 32. 32 dibagi 2 berapa? 16. Jadi selalu dibagi 2 ya. Jadi khas untuk yang B. Jadi 16 dibagi 2 berapa? 8. Ini dibagi 2 berarti 8. 8 dibagi 2 berapa? 4. 4 dibagi 2 berapa? 2. Jadi 3 suku berikutnya adalah 8, 4, 2 ya. Kemudian yang C, 4, 5, 8,
13, 20. Nah, kalau kita mati dari 4 ke 5, ini berapa? Tambah 1 ya. Dari 5 ke 8 tambah 3. Dari 8 ke 13 tambah 5. Dari 13 menjadi 20, ini tambah 7. Nah, kalau kalian lihat bertambahnya itu mempunyai pola ya. Di 1, 3, 5, 7, berarti 3 suku berikutnya ya. Ini ya. Jadi ini tambah berapa? 9 tambah 11 tambah 13 ya, tambah 13 ya. Sehingga suku berikutnya ya 20 tambah 9 berapa? 29. 29 tambah 11 berapa? Ya 40 ya. 40 tambah 3 berarti 53. Jadi 3 suku berikutnya yaitu 29, 40 dan 53. Ini untuk jawaban yang C. Paham ya anak-anak? Nomor 27. Dalam suatu ruang sidang terdapat 15 baris kursi. Barisan paling depan terdapat 23 kursi. Barisan berikutnya 2 kursi lebih banyak dari barisan di depannya. Pertanyaannya, tentukan jumlah kursi pada baris ke-10. Yang B, jumlah seluruh kursi dalam ruang sidang tersebut. Ya, jadi untuk nomor 27 ini ada dalam suatu ruangan itu ada 15 baris kursi ya. Di mana barisan yang pertama itu 23. Barisan berikutnya itu selalu bertambah 2, bertambah 2, bertambah 2. Nah, sehingga karena memiliki ciri selalu bertambah 2 ya, pertambahannya selalu tetap, maka untuk nomor 27 ini merupakan contoh dari barisan aritmetika ya. Ini barisan aritmetika karena memiliki beda tetap. Nah, di mana barisan aritmetikanya untuk suku pertamanya ini adalah 23. Nih, jadi suku pertamanya 23. Ya, kemudian barisan berikutnya selalu bertambah 2. Berarti setelah 23 berapa? 25. Setelah 25 berapa? 27. Dan seterusnya sampai baris yang ke-15 ya. Ini ada 15 baris dalam satu ruang sidang. Nah, yang A, tentukan jumlah kursi pada baris ke-10. Berarti yang ditanyakan adalah U10. Nah, U10 dari barisan aritmetika. Ya. Ini diketahui A-nya sama dengan 23. Bedanya berarti ini, bedanya adalah 25 kurangi 23. Bedanya 25 dikurangi 23 berapa? Ya, berarti bedanya adalah 2 ya. Ini bedanya 2, selalu beda 2. Nah, sehingga untuk mencari jumlah kursi pada baris ke-10 ya kita gunakan rumus tadi untuk UN sama dengan A plus N min 1 kalikan beda. Sehingga untuk U10 berapa? Ya, A-nya berarti 23. Ditambah N-nya itu berarti 10 ya. 10 dikurangi 1. Dikalikan bedanya 2. Berarti hasilnya 23
ditambah 10 kurangi 1 berapa? Berarti 9. 9 kalikan 2 berarti 23 ditambah dengan 18. Berapa 23 tambah 18? Ya 41. Jadi banyaknya kursi pada baris ke-10 adalah 41. Kemudian untuk yang B, berapakah jumlah seluruh kursi dalam ruang sidang tersebut? Ya, untuk yang B, berapa jumlah kursi dalam ruang sidang tersebut? Ya, jumlah seluruh kursi. Ya, seluruh kursi dari berapa barisan? Dari 5 baris yang ada dalam ruangan itu kan 5 baris ya, dimana tadi untuk suku pertamanya itu 23, 25 dan seterusnya ya sampai U yang ke 15. Nah kita kan belum tahu U15 nya ya. Nah untuk mencari jumlah keseluruhan itu berarti kita mencari SN ya, SN. Nah SN itu rumusnya adalah N per 2 kalikan A plus UN. Nah kita belum tahu UN nya nih, maka kita cari dulu UN nya ya. UN dari 15 berarti U15. U15 berarti A hanya 23 ditambah N nya berarti 15 kurangi 1 kalikan bedanya 2 berarti 23 ditambah 15 kurangi 1 berarti 14 dikalikan 2 sehingga 23 ditambah 28. Ya, berapa 23 tambah 28? Adalah 51. Ini U15. Ya. Sehingga untuk mencari jumlah seluruh kursi dalam ruang sidang tersebut atau S15 ya. S15 saya pakai pulpen yang berbeda ya. S15 itu sama dengan N nya berarti ini N nya 15 kan, berarti 15 dibagi 2 dikalikan A nya berarti 23, ini A nya 23 ditambah UN nya adalah 51 sehingga ketemunya 15 per 2 kalikan 23 ditambah 51 berapa? Ya 74. Nah ini dicoret aja ya, ini dicoret, ini dapat berapa? 37 ya, berarti ketemunya adalah 15 kali 27 berapa? Ya. 15 kali 37 sama dengan ya 555. Ya, ini adalah S15. Ya, 555. Berarti jawabannya yang benar untuk jumlah seluruh kursi dalam ruang sidang tersebut adalah 555 buah kursi. Paham ya anak-anak? Diketahui titik A min 4,5, B 2,8, C 8,5. Jika titik A, B, C, dan D dihubungkan, maka akan membentuk bangun belah ketupat. Pertanyaannya,
Yang A, tentukan koordinat titik D. Yang B, gambarlah belah ketupat ABCD pada bidang koordinat kartesius. Yang C, hitunglah luas belah ketupat ABCD. Nah, untuk menjawabnya kita gambar untuk titik A, B, C, D pada bidang koordinat kartesius ya. Ya, langsung saja tadi diketahui bahwa titik A itu koordinatnya adalah min 4,5. Min 4,5 berarti ini di sini. Ya. Ini adalah titik A. Kemudian titik B 2,8. 2,8 berarti ini di sini. Ya. Ini adalah titik B. Kemudian titik C itu 8,5. 8,5. Berarti ini di sini. Ini titik C. Nah, agar A, B, C, D membentuk belah ketupat, maka koordinat titik D adalah di titik ini ya. Ini kan tengah-tengahnya ya. Ini adalah koordinat titik D. Ya. Di koordinat berapa untuk titik D? Berarti 2,2 ya, di koordinat 2,2. Nah, sekarang gambarlah belah ketupat ABCD. Nah, kita gambar ini belah ketupatnya ya. Ini adalah belah ketupat ABCD, di mana belah ketupat ini diagonalnya yaitu diagonal AD nih. Nah, ini diagonal satunya berapa satuan? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6 satuan. Kemudian diagonal 2-nya berapa? Diagonal 2-nya adalah ini. Nah, berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Jadi diagonal 2-nya ada 12. Nah, sekarang yang C, hitung luas belah ketupat ABCD. Ya, luas belah ketupat itu rumusnya adalah setengah kali diagonal 1 kali diagonal 2. Sehingga ketemunya adalah setengah kali diagonal satunya adalah 6 ya, kali 6 kalikan 12. Ini dicoret ya, ini coret berarti dapat 6 ya. Nah, sekarang berarti luasnya sama dengan 6 kali 6 ya, 6 kali 6 kalikan 6 ya. Berapa 6 kali 6? Sama dengan 36 satuan luas persegi ya. Ini jawabannya 36 satuan luas persegi. Satuan luas persegi. Ini adalah jawaban untuk nomor 28. Nomor 29, diketahui koordinat titik P min 6, min 2 dan koordinat titik Q 3,4. Pertanyaannya yang A, gambarlah titik P dan Q pada bidang kartesius. Yang B, gambarlah garis yang menghubungkan titik P dan titik Q.
Yang C, tentukan koordinat titik potong garis PQ dengan sumbu X dan sumbu Y. Ya, jadi kita gambar dulu untuk titik P dan titik Q pada koordinat kartesius. Titik min 6,2, min 6,2 berarti di sini ini adalah titik P. Titik P ya di sini ya. Ini P. Kemudian ya jadi P min 6,2, min 2 maaf. Kemudian titik Q itu 3,4 ini titik Q 3,4. Nah, gambar P dan Q pada bidang koordinat, berarti sudah nih yang A. Kemudian yang B, gambarlah garis yang menghubungkan titik P dan Q. Ya, gambar garis yang menghubungkan titik P dan Q. Nah, kita gambar. Ya, ini adalah garis P dan Q. Kemudian yang C, tentukan koordinat titik potong garis PQ dengan sumbu X. Ini adalah sumbu X, ini sumbu Y. Ya, berarti titik potong dan sumbu X ini, yang ini berapa? Ya, berarti titik potongnya adalah min 3,0. Ya. Jadi titik potong sumbu X adalah min 3,0. Kemudian titik potong dengan sumbu Y yang mana? Ini. Ya, ini titik potong sumbu Y. Berapa? 0,2. Ini jawabannya ya. Jawabannya jadi titik potong dengan sumbu X ini ya. Ini titik potong dengan sumbu X. Kemudian ini titik potong dengan sumbu Y. Ya, di titik min 3,0 dan di titik 0,2. Paham ya anak-anak? Ya. Nomor terakhir yaitu nomor 30. Diketahui himpunan pasangan berurutan 1,5, 2,10, 3,15, 4,20, 5,25 dan 6,30. Pertanyaannya, tentukan yang A daerah asal, yang B tentukan daerah kawan, yang C tentukan daerah hasil. Ya, jadi yang A ya daerah asalnya yaitu apa saja? Ya, daerah asal itu berarti yang depan. Ini 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ya, jadi jawabannya yang ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ini yang A. Kemudian yang B. Ya, daerah kawan. Daerah kawan adalah himpunan yang tidak kosong di mana anggota domain memiliki pasangan sesuai relasi. Ya, jadi untuk daerah kawannya adalah ini 5, 10, 15, 20, 25, 30. Ya, jadi 5, 10, 15, 20, 25, 30. Ini yang B. Kemudian yang C. Yang C pertanyaannya adalah tentukan daerah hasil atau ring. Daerah hasil atau ring adalah himpunan semua anggota himpunan B yang memiliki pasangan dengan anggota himpunan A. Ya, berarti yang memiliki pasangan yang mana? Ya, ini
5, 10, 15, 20, 25, dan 30 ya. Jadi untuk yang C jawabannya adalah 5, kemudian 10, 15, 20, 25, dan 30. Ini adalah nomor jawaban yang C. Demikian tadi anak-anak pembahasan soal-soal PTS 1 tahun 2020. Mudah-mudahan bermanfaat buat kalian semua. Jangan lupa tetap semangat, tetap rajin belajar. Mudah-mudahan PTS nanti kalian bisa mengerjakan soal-soalnya dengan baik dan benar. Sampai bertemu lagi pada pembelajaran yang berikutnya. Akhirnya terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.